Proses pembuatan tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Serwahini. Saya Mas Rahmanur. Saya Hidayatul Amalia. Saya Batur Rahmat Nur. Saya Rizky Anha. Saya Ananda Keluarga. Saya Rahmat Fahilges. Pada kesempatan ini kami akan melakukan uji praktikum bioteknologi konvensional yang berjudul praktikum pembuatan tempe. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui peranan mikroorganisme Rhizopus oryzae dalam proses pembuatan tempe serta mengetahui cara membuat tempe dengan teknik sederhana. Simak video berikut. Kamu makannya apa? Tempe. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga, Bu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pembuatan tempe. Dan ternyata tempe ini termasuk contoh dari produk bioteknologi loh. Sesuai pertanyaan Ibu Kasih pada pertemuan kemarin, siapa yang mau jawab? Pembuatan tempe termasuk salah satu contoh produk bioteknologi apa? Bioteknologi konvensional, Bu. Betul, Shima. Ya, keduluan. Cepet banget sih dia jawabnya. Baiklah, Ibu akan terangkan lebih jelasnya terlebih dahulu kepada kalian. Tempe merupakan salah satu contoh produk bioteknologi konvensional yang dibuat dari bahan dasar kedelai. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme utuh secara langsung tanpa proses rekayasa. Bioteknologi konvensional yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari adalah teknik fermentasi seperti pembuatan tempe ini. Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan mikroorganisme. Mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi tempe adalah beberapa jenis kapang seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae yang dikenal sebagai ragi tempe. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai tahapan pembuatan tempenya. Untuk langkah pertama, cuci kedelai sampai bersih ya. Kira-kira saya cuci 2-3 kali ya. Ini kedelainya sudah bersih, kemudian saya akan rebus ya. Rebus kedelai sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan apinya dan tunggu sampai dingin. Untuk langkah selanjutnya, kedelai yang sudah direbus tadi sudah dingin. Kita cuci ya. Untuk mencuci kulit kedelainya harus benar-benar bersih agar kulit kedelainya mudah mengelupas.
Jika kedelai sudah bersih dan direndam dalam air, kemudian didiamkan selama 1 malam. Ini kedelai yang sudah saya diamkan selama 1 malam, kemudian saya akan cuci bersih. Jika kedelainya sudah bersih, kemudian kita akan rebus kembali selama kurang lebih 40 menit. Atau rebus sampai kedelainya benar-benar matang ya. Rebusan kedelai membantu menghilangkan bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain yang mungkin ada pada kedelai mentah. Proses perebusan membunuh mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan keracunan makanan atau infeksi. Kedelai yang direbus menjadi lebih lunak dan mudah dihancurkan, sehingga memudahkan aksi enzim dan mikroorganisme dalam proses fermentasi. Kedelai yang direbus juga memiliki kelembaban yang tepat untuk pertumbuhan mikroorganisme yang menghasilkan fermentasi. Setelah kedelai matang, lalu saya tiriskan dulu. Kemudian kita dinginkan kedelai sampai benar-benar dingin. Setelah kedelai dingin, kemudian saya akan taburi ragi tempe. Campur kedelai dengan ragi sampai benar-benar merata. Ini adalah spora jamur Rhizopus oligosporus. Digunakan untuk menginisiasi proses fermentasi pada kedelai yang direndam. Selama fermentasi, ragi mengubah kedelai menjadi tempe melalui serangkaian reaksi biokimia yang kompleks, dan juga menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen melalui kompetisi dan produksi senyawa antimikroba selama proses fermentasi. Hal ini membantu menjaga keamanan pangan tempe yang dihasilkan. Lalu saya akan masukkan kedelainya ke dalam plastik yang berisikan daun pisang. Kemudian ujung plastik saya akan rekatkan dengan lilin. Jika kedelainya sudah masuk ke dalam plastik, jangan lupa plastiknya ditusuk-tusuk seperti ini ya, untuk mengurangi kelembaban dan memperlambat pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan pembusukan. Untuk proses fermentasi bisa menggunakan waktu 2-3 hari. Proses fermentasi selama 2-3 hari memberikan waktu yang cukup bagi jamur Rhizopus oligosporus untuk mengubah kedelai menjadi tempe yang matang secara keseluruhan. Selama periode ini, tempe menjadi padat berwarna putih dengan tekstur yang lembut dan aroma yang khas. Fermentasi penting untuk menghasilkan tempe yang matang memiliki rasa, aroma, dan tekstur yang diinginkan. Selama periode ini, jamur Rhizopus oligosporus tumbuh dan berkembang biak di dalam kedelai. Jamur ini menghasilkan enzim yang mengubah protein kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia. Proses ini juga menghasilkan senyawa aroma yang memberikan tempe rasa khasnya. Selama periode ini, jamur Rhizopus oligosporus tumbuh dan berkembang biak di dalam kedelai. Jamur ini menghasilkan enzim yang mengubah protein kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia. Proses ini juga menghasilkan senyawa aroma yang memberikan tempe rasa khasnya. Proses persentase. Biji kedelai yang sudah bersih ke dalam panci berisi air, kemudian direbus selama 30 menit atau sampai mendekati setengah matang. Kedelai yang sudah direbus direndam selama semalam tidak menghasilkan kondisi asam. 5. Keesokan harinya kulit arinya dikupas. Caranya, kedelai dimasukkan ke dalam air diam lemas-lemas sambil hingga akhirnya didapatkan keping kedelai. Keenam, keping kedelai dicuci sekali lagi dengan cara yang sama seperti mencuci beras yang hendak ditanam. Ketujuh, keping kedelai dimasukkan ke dalam dandang baru ditanam. Mirip seperti di situ memang orang bertanya. Tanya dia orang begitu jadi. Baik, itulah tadi uji
praktikum bioteknologi konvensional yang berjudul praktikum pembuatan tempe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.